Qin Yichen melihat pemandangan itu dengan samar, sedikit mengernyit. Kenapa ini? Tidak hanya Sai Lao, tetapi juga penduduk desa lainnya berlutut, mencoba membuat Qin Yichen mengambil kembali pesanan ini. Melihat bahwa Qin Yichen masih tidak tahu pro dan kontra, Sai Lao dengan cepat berkata, Tuan Guangzu tidak tahu apa-apa, dan menggunakan kekuatan iman adalah beban bagi Tuhan. Anda memberi kami kekuatan iman, yang berarti bahwa kekuatan Anda akan terpengaruh selama periode waktu ini. Jika Anda tidak beruntung, Anda melawan musuh, dan jika kami menggunakan kekuatan iman, kami akan memperlakukan Anda dengan sangat tidak baik. Qin Yichen hanya melirik mereka dengan samar, tetapi menggelengkan kepalanya setelah mengangguk. Saya tidak merasakan pembusukan kekuatan. Penduduk desa menjadi bodoh begitu kata-kata ini keluar. Tidak ada dampak. Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Yichen juga memiliki beberapa keraguan. Mungkinkah karena pria gendut itu belum menggunakan kekuatan iman, dia tidak merasakannya. Dia memerintahkan pria gemuk itu. Kamu pergi sekarang untuk meminjam kekuatan iman, dan menyia-nyiakannya dengan santai sampai aku menyuruhmu berhenti. Pria gemuk itu sedikit ragu, tetapi atas perintah kedua Qin Yichen, dia datang keluar aula dan melakukan banyak kecerobohan. Qin Yichen juga menutup matanya, dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuhnya. Setelah waktu yang lama, Qin Yichen membuka matanya. Sai Lao bergegas maju. Bagaimana dengan Tuan Guangzu? Apakah kamu merasa tidak nyaman sekarang? Qin Yichen hanya mengangkat alisnya. Tidak. Mata Sai Lao melebar. Ini benar-benar tidak mungkin. Qin Yichen mengangguk sangat tegas, meraih Sai Lao, dan membawanya ke langit, mengalahkan latihan pria gemuk itu satu persatu. Napasnya masih tenang, tidak sedikit terburu-buru. Konfrontasi ini berlangsung selama 2 jam penuh, dan bahkan pria gemuk itu tidak tahan lagi. Berkeringat deras, tangannya di atas kakinya, dan dia terengah-engah untuk sementara waktu. Saya bukan satu-satunya. Qin Yichen memberi isyarat, membawa mereka berdua kembali ke sekelompok penduduk desa yang tercengang. Dia meminta pria gemuk itu untuk beristirahat dulu, lalu dia melihat ke arah Sai Lao. Saya sangat ingin tahu dari mana berita Anda berasal. Mengapa Anda berpikir bahwa menggunakan kekuatan iman akan menyakiti saya? Sai Lao tampak tak berdaya, inilah kebenarannya. Ternyata penduduk desa di desa adalah keturunan Dewa Iblis. Di tangan orang tua dan kepala desa, mereka berdua menyimpan beberapa rahasia yang berhubungan dengan para dewa. Ditambah dengan pengetahuan mereka tentang dunia, mereka memiliki obsesi yang mengakar untuk menggunakan kekuatan iman untuk menyakiti Tuhan. Setelah Qin Yichen mendengarkan dengan tenang, tiba-tiba menjadi jelas. Tidak heran penduduk desa ini berada di medan bintang aula pertempuran, tetapi tidak ada orang dari aula pertempuran untuk berkhotbah. Qin Yichen juga tahu sesuatu tentang iblis. Belum lagi bahwa pertempuran Istana Suci sedang berkhotbah, dan membuat beberapa orang menatap kapan saja adalah toleransi bagi mereka. Justru karena inilah mereka sangat ingin mendapatkan persetujuan Qin Yichen. Baik Master Cahaya atau Dewa Iblis, selama mereka bisa mendapatkan kembali keyakinan mereka dan membiarkan mereka tidak lagi mengalami kesengsaraan yang telah dialami nenek moyang mereka selama beberapa generasi tanpa keyakinan, itu sudah cukup. Namun, mengingat semuanya, Qin Yichen tiba-tiba menyadari. Semua ini adalah penipuan. Yang disebut harga tidak lebih dari manfaat yang dicari oleh yang disebut dewa untuk diri mereka sendiri. Orang-orang percaya Olympus perlu mengorbankan hidup. Artinya, rentang hidup ini ada di tangan para dewa Olympus, sehingga mereka dapat memiliki umur yang panjang. Iblis membutuhkan kekuatan, sehingga menyerap roh dan daging orang percaya untuk memperkuat diri. Semua ini sebenarnya scam, dan itu adalah aturan default dari atasan. Sai Lao terkejut. Ketika dia melihat Qin Yichen lagi, dia lebih mengagumi Qin Yichen. Terima kasih Guangzu atas bimbinganmu. Merupakan kehormatan besar bagi lelaki tua itu untuk bergabung dengan gereja yang diciptakan oleh Lord of Light. Sai Lao tidak menyembunyikan perasaannya sama sekali saat ini, dan membayar 2 hadiah besar kepada Qin Yichen. Setelah semua ini, Sai Lao berdiri. Qin Yichen tidak peduli dengan perbuatan dewa lain. Bagaimanapun, dia tidak membutuhkan hal-hal tambahan ini. Ide-ide yang dibawa dari pengadilan 3000 dao membuat Qin Yichen menolak eksploitasi langsung semacam ini. Memang ada eksploitasi di pengadilan 3000 dao, tetapi eksploitasi arus utama sama sekali tidak termasuk cara penyembunyian. Semua orang tahu bahwa semuanya adalah transaksi. Qin Yichen tidak setuju dengan trik semacam ini. Lao Sai, kamu datang. Mulai sekarang, kamu akan melindungi hak dan akan bertanggung jawab untuk memimpin kuil, memilih bakat, dan menyebarkan doktrin. Sai Lao dengan cepat berterima kasih padanya. Qin Yichen memilih 6 orang lebih berbakat di antara penduduk desa dan memberi mereka media untuk menggunakan kekuatan iman. Dan kemudian dia berdiri. Sekarang saya akan kembali untuk melihat kuil. Jika mereka terlalu damai, itu akan buruk bagi kita. Begitu Qin Yichen berdiri, Tuan Sai mengikuti. Tuan Guangzu, gereja macam apa kita ini? Apa doktrin kita? Tolong maafkan Tuan Guangzu. Orang tua itu tidak berani berspekulasi tentang doktrin itu.
Qin Yichen berbalik dan melihat sekelompok penduduk desa. Saya melihat bahwa mata mereka penuh dengan harapan. Hal-hal suci seperti itu. Qin Yichen tidak ingin berbunyi sama sekali, dan berkata dengan santai. Selama kamu percaya pada cahaya, kamu bisa menjadi cahaya. Cahaya bersinar pada orang baik dan melindungi orang jahat. Cahaya akan mengampuni semua dosa dan akan menghukum berat semua obsesi. Ada cahaya di hatiku, dan berada dalam kegelapan juga siang hari. Setelah mengarang beberapa kata dengan santai, Qin Yichen pergi. Sai Lao dengan cepat mengeluarkan pena untuk merekam kata-kata ini, dan kemudian secara pribadi menyalin beberapa salinan. Mengikuti instruksi Tuan Sai, beberapa orang mengikutinya dan meninggalkan gunung untuk berkhotbah ke dunia luar. Setelah Qin Yichen kembali ke kuil perang, yang dilihatnya adalah kuil yang sebersih sebelumnya, tanpa kesan mengalami perang sama sekali. Ini adalah nilai candi. Setelah Qin Yichen memiliki kuil itu sendiri, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kuil itu. Selama kuil tidak dihancurkan, para pengikut God of War tidak akan hancur. God of War masih ada, dan Temple of War masih ada. Tidak peduli berapa banyak perang yang mereka lalui, mereka bisa kembali. Telah melihat Tuan Angin. Seorang prajurit dari Aula Suci memberi hormat kepada Qin Yichen. Begitu Qin Yichen mengambil 2 langkah, Hei Qi muncul di depan Qin Yichen dengan ekspresi gembira. Yang Mulia Feng, tolong bantu saya dengan cepat dan bujuk Lord Wargat. Tuan Perang, dia terlalu tertekan sekarang. Matt juga hilang. Bisakah Anda membantu saya menemukannya? Setelah pertanyaan berturut-turut, Qin Yichen akhirnya memahami situasi Zan Secret Hall saat ini. Masalah terbesar adalah hilangnya White Horseback, yang memiliki pukulan besar bagi moral kuil. Bawa aku ke sana. Meskipun Qin Yichen rela melihat kesialan lawannya di dalam hatinya, dia tetap membutuhkan keberadaan Istana Suci. Jika kuil suci pertempuran dihancurkan, kuil lain juga akan ikut campur pada saat itu, dan ada juga krisis tersembunyi Gilgamesh. Orang percaya saya sendiri tidak memiliki lingkungan yang baik untuk berkembang. Karena itu, dia harus membantu God of War lagi. Bahkan jika dia adalah musuh, dia masih menjadi payungnya sendiri sekarang.